Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di video pembelajaran kami. Happy for watching. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai metode pengajaran membaca yang digunakan sebagai terapi anak disleksia, yaitu metode Morgan Dynamic Phonics. Semua program Morgan Dynamic Phonics memenuhi kriteria Reading First. Program ini bekerja pada 5 keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk membaca yang efektif, yaitu kesadaran fonemik, fonik, kosakata, kefasihan, dan pemahaman. Dan Dynamic Phonics adalah program multisensori yang dimana informasi dimasukkan ke semua saluran sensorik. Saluran sensorik lemah diperkuat karena terhubung dengan saluran yang lebih kuat. Dengan cara ini, memori diperkuat dan pembelajaran dipercepat. Morgan Dynamic Phonics diciptakan pada tahun 1992 hingga 1993 dan dipasarkan pada tahun 1995. Program ini membuahkan hasil yang sangat baik pada tahun pertama. Pada tahun kedua penggunaan metode ini, siswa berkebutuhan khusus kelas 3, 4, dan 5. Pada tahun ketiga, dengan kombinasi siswa berkebutuhan khusus kelas 2 hingga kelas 5. Penulis terus menggunakan program tersebut di luar kelas dasarnya, serta menjualnya ke seluruh dunia hingga saat ini. Selama lebih dari 20 tahun, dia menggunakan tes penguasaan membaca untuk mengukur kemampuan membaca siswanya. Program Morgan Dynamic Phonics sekarang digunakan di sekitar 1000 ruang kelas dan rumah. Program ini adalah adaptasi dari metode membaca Orton Gillingham yang digunakan pembaca bermasalah sekitar 45 tahun. Selain itu, program Morgan Dynamic Phonics juga digunakan di pelatihan kesadaran fonologis. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran fonologis adalah kunci keberhasilan membaca dan seringkali kurang pada siswa dengan kesulitan membaca. Morgan Dynamic Phonics menggabungkan 3 teknik pelatihan kesadaran fonologis yang kuat ke dalam pelajaran membaca dan mengaji setiap hari, serta teknik yang digunakan dengan pra membaca. Phonics System dirancang untuk menggabungkan relevansi dan kesenangan membaca teks bacaan yang lucu, interaktif, dan bermakna dengan pelatihan keterampilan khusus dalam membaca dan mengeja. Menurut Wagner dan Torgersen tahun 1987 menyatakan bahwa keterampilan pemrosesan fonemik secara kausal berhubungan dengan keberhasilan atau kegagalan dalam membaca. Kesadaran fonemik dapat diajarkan kepada anak-anak karena telah terbukti dan berdampak positif pada perkembangan keterampilan membaca dan mengeja. Terbukti bahwa mengembangkan kesadaran fonemik yang dikombinasikan dengan pembelajaran huruf dan bunyi dalam format tertulis lebih baik daripada mempelajari huruf dan bunyi saja. Sebaliknya, mengembangkan kesadaran fonemik bersama dengan huruf lebih efektif daripada hanya melatih kesadaran fonemiknya saja. Bahan efektif untuk membaca masalah. Semua program Morgan Dynamic Phonics memenuhi kriteria Reading First. Mereka dapat dan telah digunakan untuk mendapatkan ruang Reading First. Program ini bekerja pada kelima keterampilan dasar yang diperlihatkan untuk membaca yang efektif, yaitu 1. Kesadaran, 2. Fonemik, 3. Fonik, 4. Kosakata, dan 5. Kefasihan. Program Morgan Dynamic Phonics 1 dan 2 menyertakan lebih dari 7.200 kalimat untuk dibaca siswa, termasuk pekerjaan rumah untuk setiap pelajaran. Keterampilan pemahaman kosakata dan kefasihan diajarkan melalui penggunaan teks bacaan yang lucu, menarik, dan bermakna, serta melalui instruksi keterampilan langsung dan pelatihan kefasihan. Ada 3 buku bacaan dan 99 pelajaran teks bacaan yang humor dan berarti. Morgan Dynamic Phonics System dirancang untuk menggabungkan relevansi dan kesenangan teks bacaan yang lucu, interaktif, dan bermakna dengan pelatihan keterampilan khusus dalam membaca dan mengeja. Hasil tes luar biasa. Morgan Dynamic Phonics diciptakan selama tahun ajaran 1992 sampai dengan 1993 dan dipasarkan pada tahun 1995. Program ini membuahkan hasil yang sangat baik pada tahun pertama. Morgan 1995 lebih banyak kemajuan untuk dibuat ketika siswa mulai pada usia yang lebih muda. Brad Lyon pernah berkata dalam kuliah IDA bahwa jika kita tidak mengajarkan kesadaran fonemik dan fonik di taman kanak-kanak dan kelas 1, pada kelas 4 dibutuhkan waktu yang 4 kali lebih lama untuk mengajarkan keterampilan yang sama. Untuk anak sekolah menengah atas dan dewasa, Morgan Dynamic Phonics 2 dirancang untuk siswa sekolah menengah atau orang dewasa yang belum belajar membaca.
program Margon Dinamik Fonis, kami telah mengidentifikasi 3 teknik pelatihan kesadaran fonemik yang sangat kuat ke dalam pelajaran membaca dan mengeja harian kami. Semua metode ini juga meningkatkan memori linguistik sekuensial jangka pendek yang merupakan kelemahan bagi banyak siswa dengan masalah membaca dapat dilatih. Teknik ini juga multisensori. Adapun tekniknya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik figure. Teknik figure tapping mengajarkan pencampuran fonem dan membantu anak-anak mengeluarkan kata-kata baru. Mencampurkan fonem adalah salah satu tugas fonologis yang sulit bagi kebanyakan pembaca soal. Yang kedua, block spelling. Mengajarkan segmentasi fonem predikator terbaik untuk berhasil membaca merepotkan bagi sebagian besar siswa yang berisiko. Identifikasi pengurutan dan juga meningkatkan memori linguistik sekuensial jangka pendek. Block spelling berdampak besar pada kemajuan membaca dan mengeja dengan membantu menciptakan representasi visual dari suara dalam kata-kata, dan ini membantu anak-anak memahami hubungan antara bahasa tertulis dan lisan. Metode short spelling meminta siswa menulis huruf dalam satu kata dan mengucapkan suara yang diwakili oleh huruf-huruf itu pada saat yang sama dia menulisnya. Ketiga, teknik kesadaran fonemik dan multisensor ini merupakan tambahan yang sangat kuat untuk program membaca dan mengeja yang sudah sukses Morgan Dynamic Fonis. Dengan seseorang siswa mengalami masalah besar, bahkan mempelajari huruf dan bunyi pertama, dan memajukannya atau mengalami banyak masalah, bahkan melewati beberapa pelajaran pertama. Itu adalah saran penulis untuk menyingkirkan buku bacaan dan melakukan teknik pelatihan kesadaran fonologi secara lisan. Pelatihan kesadaran fonologis harus menyenangkan, menarik, serta disengaja dan bertujuan. Ini yang harus penulis lakukan. A. Mainkan permainan bahasa rahasia. B. Bekerja dengan keterampilan segmentasi awal dengan mengajukan pertanyaan. C. Bacalah buku-buku yang menekan pada rima dan atau permainan kata.